Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba untuk menjelaskan sistem terdistribusi. Kelompok 3 terdiri dari Galih Kusuma Pradana, Ravan Herdiansah, saya sendiri Muhammad Rizky Pratama, dan Muhammad Fajar Santoso. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang arsitektur sistem. Apa sih arsitektur sistem itu? Arsitektur itu sendiri merupakan suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Nah, dalam arsitektur itu ada gaya arsitektur. Nah, gaya arsitektur itu dibagi ada 4 macam. Yang pertama, layered arsitektur atau arsitektur berlapis. Arsitektur berlapis ini contohnya ada pada Windows dan operating system, yaitu Windows dan Linux. Terus yang kedua ada object based arsitektur atau arsitektur berbasis objek. Untuk contohnya yaitu ada pada cloud computing. Yang ketiga yaitu resource based arsitektur. Contohnya itu ada pada misalnya ada delete untuk menghapus resource atau get untuk mendapatkan status pada resource. Nah, untuk yang keempat ada publish subscribe arsitektur. Nah, kalau publish subscribe arsitektur itu contohnya ada pada sistem e-commerce. Nah, ini untuk strukturnya ya, yang layered, get, resource, sama publish. Selanjutnya adalah middleware. Middleware itu bisa disebut protokol. Protokol ini mendukung layanan komunikasi REST tinggi. Biasanya program middleware menyediakan layanan pesan message service sehingga aplikasi-aplikasi yang berbeda-beda itu dapat berkomunikasi. Nah, middleware itu ada dua ya. Yang pertama ada wrapper atau adaptor, merupakan komponen khusus yang menawarkan antarmuka yang bisa diterima oleh aplikasi klien. Terus selanjutnya ada interceptor. Nah, kalau interceptor ini merupakan software yang mengistirahatkan aliran kontrol biasa dan membolehkan eksekusi terhadap kode lainnya. Interceptor juga membuat middleware makin adaptable untuk persyaratan atau requirement aplikasi dan perubahan lingkungan. Segitu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Irfan akan menjelaskan tentang sistem arsitektur. Oke, yang pertama ada centralized organization. Di sini ada simple client server, di mana ini klien akan request ke server, kemudian server akan memproses, lalu akan mereply ke klien. Terus ada application layering, di mana di sini dibagi menjadi 3, yaitu ya user interface level, processing level, dan data level. Di mana kita contohkan kepada searching, di mana ketika user men-searching data footer, misal, lalu akan di-generate, akan diproses oleh processing level, kemudian akan dimasukkan ke data level. Di sini akan diproses, lalu masuk kembali ke processing level,
Setelah itu lalu di sini akan dikembalikan ke user interface gitu. Terus selanjutnya ada multi-tier arsitektur. Di sini klien merequest kepada application server, lalu application server ini request kembali data ke database server, lalu diproses, kemudian di return datanya ke aplikasi server, kemudian di reply ke klien dari aplikasi server. Di sini ada gambar client server organization in two-tier arsitektur. Bisa dilihat di sini dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada yang di bawah ini ada server mesin, yang di atas ada client mesin. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu ada decentralized organization. Di yang pertama ada struktur peer-to-peer. Struktur peer-to-peer ini node-nya terorganisasi spesifik dengan struktur. Secara umum digambarkan seperti cincin dan bekerja dengan hash table. Bisa dilihat seperti ini. Jadi ketika ada node baru, ini akan mencari node yang terdekat. Gitu. Lalu ada unstructured peer-to-peer system. Dalam unstructured peer-to-peer system, setiap node mendata jaringan node neighbor, hasilnya menyukai apa yang dikenal sebagai random curve. Di sini di sistemnya itu secara acak bagian memilih temannya atau pilih yang lain. Lalu ada hierarchically organized peer-to-peer network, atau bisa disebut dengan super peer, di mana dalam sistem node mempresentasikan kumpulan dari beberapa peer, kemudian saling berinteraksi dalam kumpulan yang besar. Secara gambar seperti ini. Nanti di sini akan ada satu node yang menjadi super peer, di mana node yang menjadi super peer ini akan mengarahkan node baru. Lalu ada hybrid arsitektur. Yang pertama ada edge server system, bisa disebut sebagai server yang berada di pinggiran antara dua jaringan. Tujuannya untuk edge server adalah untuk menyajikan konten setelah menerapkan fungsi pemutaran dan transcoding. Gambarnya seperti ini. Lalu ada collaborative distributed system. Nah, ini ada beberapa arsitektur yang digunakan, salah satunya adalah BitTorrent. Arsiteknya seperti gambarnya. Lalu ada contoh arsitektur. Di sini ada network system dan web. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, dan YouTube. Ya, seperti itu. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada teman saya. Ada bab proses. Nah, dalam bab ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana berbagai jenis proses memainkan peran yang penting dalam sistem tes distribusi. Nah, secara tidak langsung, proses juga merupakan program yang sedang dieksekusi. Dan dalam proses itu sendiri ada yang namanya thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread juga merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan. Untuk memahami peran thread dalam sistem distribusi, sangat penting untuk memahami apa itu proses dan bagaimana proses dan thread saling berhubungan. Misalnya, jika suatu program dieksekusi, sistem akan membuat sejumlah prosesor virtual dan masing-masing prosesor virtual menjalankan program lain. Nah,
Di sini ada gambaran dari sebuah proses atau dari sebuah operasi sistem yang mengandung beberapa proses yang berbeda, yaitu proses A dan proses B. Nah, di dalam masing-masing proses terdapat thread yang terpisah, dan dua thread ini dihubungkan dengan penggunaan data bersama. Nah, thread ini dapat berkomunikasi dan saling bertukar antara ruang user ke ruang kernel, dan dari ruang kernel ke ruang user. Selanjutnya ada yang namanya multi-thread server. Multi-thread dalam sistem adalah cara komputer untuk membagi pekerjaan yang dikerjakan dengan bagian-bagian tertentu dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Nah, multi-thread dalam sistem distribusi ditemukan di sisi server. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa multi-threading tidak hanya sangat menyederhanakan kode server, tetapi juga membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan server yang memanfaatkan paralelisme untuk mencapai kinerja tinggi, bahkan pada sistem uniprocessor. Di sini ada gambaran dari sebuah operating system mendapat request request dari internet dan masuk ke dalam server, dan dalam server masuk dalam thread, dan thread tersebut dipecah untuk dikerjakan bersama-sama menjadi beberapa thread, dan ini terjadi dalam server. Selanjutnya ada virtualisasi. Nah, ini merupakan di komputer fisik, seolah-olah komputer tersebut adalah dua komputer non fisik atau lebih. Nah, masing-masing komputer tersebut memiliki arsitektur yang sama dengan komputer fisik. Nah, dalam prinsip virtualisasi ada beberapa poin, yaitu pertama, setiap sistem komputer menawarkan antarmuka programan ke perangkat lunak tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, ada banyak jenis antarmuka, mulai dari set instruksi dasar yang ditawarkan oleh CPU hingga koleksi antarmuka pemrograman aplikasi dengan sistem middleware. Yang ketiga, virtualisasi berkaitan dengan perluasan atau pengalihan antarmuka yang ada sehingga meniru perilaku sistem lain. Selanjutnya ada virtualisasi dan sistem terdistribusi, memungkinkan perangkat lunak lama berjalan pada perangkat keras mainframe yang mahal. Dan yang kedua, hardware dan software tingkat rendah berubah dengan cepat, dan software tingkat tinggi lebih stabil. Keragaman platform dikurangi dengan membiarkan setiap aplikasi berjalan pada mesin virtualnya, memberikan tingkat portabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa variasi dari virtualisasi. Nah, yang dari tersusun dari hardware, operasi sistem, aplikasi numeris. Di sini yang kedua yaitu hardware, virtual machine, monitor, operasi sistem, dan application atau libraries. Yang ketiga yaitu hardware, operasi sistem, virtual machine, monitor, operasi sistem, application libraries. Dan ketiga ini mengacu pada virtualisasi pada umumnya, yaitu yang hardware, operasi sistem, library, dan application. Client. Nah, client itu merupakan mesin yang menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi jarak jauh dengan server. Nah, bagaimana cara klien untuk berinteraksi jarak jauh dengan server, yaitu mesin klien akan memiliki file sistem terpisah yang dapat menghubungi layanan melalui jaringan. Contohnya, kalender yang berjalan di yang perlu disinkronkan dengan kalender jarak jauh yang mungkin dibagikan. Nah, di sini ada alur dari klien yang terhubung mesin server yang terhubung menggunakan internet. Nah, yang kedua yaitu menyediakan akses langsung ke layanan jarak jauh dengan hanya menawarkan user interface yang nyaman. Singkatnya, mesin klien hanya digunakan sebagai terminal tanpa perlu menyimpan lokal. Nah, selanjutnya ada client-side software for distribution transparency, terdiri lebih dari sekedar user interface.
suku cadang, pemrosesan, dan tingkat data dalam aplikasi client server dijalankan pada sisi klien juga. Misalnya ATM, mesin kasir, dan membaca kode. Saya Gali, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai server. Server adalah layanan penyimpanan data berupa informasi yang kompleks. Layanan tersebut ditunjukkan khusus untuk klien. Nah, setiap server diatur dengan cara menunggu permintaan masuk dari klien, kemudian memastikan bahwa permintaan ditangani. Setelah itu, menunggu permintaan berikutnya. Masalah umum pada server ada 4. Yang pertama, iteratif server dan konkuren server. Iteratif server merupakan server yang melayani satu klien dalam satu waktu. Sementara konkuren server adalah server yang dapat melayani banyak klien dalam satu waktu. Yang kedua, contacting server menggunakan endpoint. Masalah lainnya yaitu ketika klien menghubungi server. Dalam semua kasus, klien mengirim permintaan ke titik akhir, yaitu endpoint, yang disebut juga dengan port. Cara klien tahu titik akhir dari suatu layanan adalah dengan menerapkan titik akhir secara global. Yang ketiga ada interupsi server. Masalah ini, apakah dan bagaimana server dapat diinterupsi? Misalnya, pertimbangan seorang pengguna yang baru saja mengunggah file besar ke server, kemudian tiba-tiba ingin menginterupsi server tersebut untuk membatalkan transmisi data lebih lanjut. Yang keempat ada stateless server dan stateful server. Masalah desain terakhir yang penting adalah apakah server tersebut adalah stateless atau stateful. Selanjutnya server objek. Server objek adalah sistem jaringan di mana layanan yang diberikan server berbentuk objek. Dalam jaringan ini, klien dan server berkomunikasi melalui objek-objek yang dimiliki klien dan server. Jaringan ini berguna untuk kerangka kerja jaringan yang fleksibel. Sebuah server bertindak sebagai tempat. Sebuah objek terdiri dari 2 bagian, yaitu data yang mewakili status dan juga kode untuk menjalankan metodenya. Kemudian ada cluster-cluster dalam server. Yang pertama, cluster adalah kumpulan mesin yang terhubung melalui jaringan. Setiap mesin menjalankan satu atau lebih dari satu server. Yang pertama, cluster tersebut ada local area cluster, di mana mesin terhubung melalui jaringan area lokal. Seringkali menawarkan bandwidth yang tinggi dan latensi yang rendah. Yang kedua ada wide area cluster, yaitu cluster yang terhubung melalui jaringan tersebar secara geografis. Umumnya harus berurusan dengan penyedia layanan internet. Yang ketiga ada distributed server, yaitu pengelompokan mesin ke dalam cluster dan tidak bergantung pada ketersediaan satu mesin. Keuntungannya, klien mendapatkan server yang lebih kuat dan juga kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya ada migrasi kode. Migrasi kode dalam sistem terdistribusi terjadi dalam bentuk migrasi. Proses di mana seluruh proses tersebut dipindahkan dari suatu node ke node yang lain. Memindahkan proses yang berjalan ke mesin yang lain merupakan tugas yang mahal dan rumit. Sebaiknya ada alasan khusus untuk dapat melakukannya.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.